alkohol, dan eter. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan membahas salah satu senyawa turunan alkana, yaitu alkohol dan eter. Pembahasan pertama ada alkanol atau sering dikenal dengan alkohol. Alkohol atau alkanol adalah senyawa turunan alkana yang mengandung gugus hidroksil dengan rumus umum CnH2n plus 2O. Lanjut dengan tata nama alkohol atau alkanol menurut IUPAC. Yang pertama, menentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang. Dalam hal ini, gugus alkil selain rantai induk akan berperan sebagai cabang. Berikutnya, penamaan rantai induk pada alkohol mirip dengan penamaan rantai induk pada alkana, tetapi berakhiran -ol. Nah, berikut ini adalah nama rantai induk untuk monoalkohol. Misalnya, apabila rantai induknya terdiri dari satu atom karbon, maka rantai induknya diberi nama metanol. Jika terdiri dari 2 atom karbon, maka diberi nama etanol, dan seterusnya. Adapun untuk polialkohol, nama rantai induknya diakhiri dengan diol, priol, dan seterusnya, sesuai dengan jumlah gugus OH yang terikat. Contoh, apabila rantai induknya terdiri dari 4 atom karbon dan terdapat 2 gugus hidroksil, maka nama rantai induknya adalah butanadiol. Apabila terdapat 3 gugus hidroksil, maka nama rantai induknya adalah butanatriol. Tahap kedua, penomeran. Dalam hal ini, penomeran dilakukan dari salah satu ujung rantai induk sedemikian rupa sehingga posisi gugus hidroksil atau OH terikat pada karbon dengan nomor terkecil. Kemudian, nama-nama cabang alkil, misal jika terdapat gugus metil dan etil, maka dalam penamaan yang dituliskan terlebih dahulu adalah etil. Keempat, jika terdapat 2 atau lebih cabang alkil, maka nama cabang tersebut diberi awalan. Sesuai dengan tabel berikut ini, jika terdapat cabang alkil yang berjumlah 2, maka diberi awalan di. Jika berjumlah 3, diberi awalan tri, dan seterusnya. Terakhir, penamaan ditulis dengan urutan. Nomor atom karbon yang mengikat cabang alkil, diikuti alkilnya. Kemudian, nomor atom karbon yang mengikat gugus hidroksil atau OH, dan berakhir diikuti nama rantai induknya. Nah, supaya lebih paham, mari kita coba untuk menentukan nama dari senyawa alkohol. Berikut adalah rumus struktur dari senyawa alkohol. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan rantai induk. Nah, untuk senyawa ini, rantai induknya adalah rantai karbon dengan 4 atom karbon. Dan karena rantai induknya terdiri dari 4 atom karbon, maka rantai induknya adalah butanol. Langkah selanjutnya adalah penomeran. Ada 2 kemungkinan penomeran yang bisa kita lakukan untuk senyawa ini, itu dari ujung kanan ke kiri atau sebaliknya, dari kiri ke kanan. Supaya atom karbon yang mengikat OH mendapatkan nomor terkecil, maka penomeran kita lakukan dari ujung kanan ke kiri. Berdasarkan penomeran ini, terlihat bahwa terdapat cabang metil pada atom karbon nomor 2 dan terdapat gugus hidroksil pada atom karbon nomor 1. Langkah terakhir adalah pemberian nama. Nah, diingat kembali bahwa nomor dan nama cabang alkil ditulis terlebih dahulu, diikuti nomor atom karbon yang mengikat gugus hidroksil dan nama induknya. Nah, sehingga nama untuk senyawa ini adalah 2-metil-1-butanol. Pembahasan berikutnya adalah alkoksi alkana atau bisa disebut dengan eter. Nah, apa yang dimaksud dengan alkoksi alkana? Alkoksi alkana atau eter merupakan salah satu senyawa turunan alkana yang rumus umumnya adalah CnH2n plus O2 dan gugus fungsinya adalah ROR aksen, dengan R dan R aksen merupakan gugus alkil. Nah, kedua gugus alkil yang terikat ini dapat berupa gugus alkil yang sama maupun berbeda.
Nah, berikut adalah contoh-contoh senyawa alkoksi-alkana beserta rumus strukturnya. Metaksimetana, metoksietana, dan etoksietana. Seperti halnya senyawa turunan alkana yang lain, berikut ini merupakan penamaan alkoksi-alkana menurut IUPAC. Berdasarkan IUPAC, penamaan alkoksi-alkana secara umum dilakukan dengan menuliskan nama gugus alkoksi dan alkananya. Jika kita kembali ke rumus umum, maka rumus umum alkoksi-alkana adalah R aksen. Jadi, terdapat dua gugus alkil yang masing-masing terikat pada gugus fungsi O. Salah satu gugus alkilnya akan berperan sebagai gugus alkoksi dan salah satu yang lainnya akan berperan sebagai gugus alkana. Nah, dalam hal ini, alkil yang berperan sebagai alkoksi merupakan gugus alkil dengan jumlah atom karbon terpendek. Sedangkan gugus alkananya merupakan gugus alkil dengan jumlah atom karbon terpanjang. Nah, tahap-tahap yang harus kita lakukan dalam penamaan IUPAC adalah: pertama, menentukan gugus alkoksi dan gugus alkananya. Dalam hal ini, penamaan untuk gugus alkana pada alkoksi alkana ini sama dengan penamaan rantai induk pada hidrokarbon atau alkana. Berikutnya, tahap kedua adalah penomoran gugus alkananya. Nah, dalam hal ini penomoran dilakukan dari salah satu ujung gugus alkana sehingga gugus fungsi dan alokasi terikat pada atom karbon dengan nomor terkecil. Berikutnya, alkil yang terikat pada gugus alkana dijadikan sebagai cabang. Nah, berikut ini adalah nama cabang alkil. Jika cabang alkilnya adalah CH3, maka diberi nama metil. Jika cabang alkilnya C2H5, maka diberi nama etil. Kemudian, jika terdapat cabang alkil yang berbeda, maka nama cabangnya diurutkan berdasarkan abjad. Contoh, jika terdapat metil dan etil, maka yang dituliskan terlebih dahulu adalah cabang etil. Selanjutnya, seperti biasa, jika terdapat dua atau lebih cabang alkil yang sama, maka nama cabang tersebut diberi awalan. Jika cabang alkil yang sama berjumlah 2 diberi awalan di. Jika jumlah cabang alkil 3 diberi nama tri, dan seterusnya. Terakhir, penamaan dituliskan dengan urutan. Nomor atom karbon yang mengikat gugus fungsi dan alkoksi diikuti nama gugus alkoksinya, kemudian nomor atom yang mengikat cabang alkil diikuti nama alkilnya, dan terakhir diikuti nama gugus alkana. Contoh senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Nah, jika kita perhatikan, gugus alkil yang terikat pada gugus fungsi O berbeda, yaitu CH3 dan CH3CH2CH2 atau disingkat C3H7. Nah, dalam hal ini gugus alkil dengan rangkai terpendek yaitu CH3 dijadikan sebagai gugus alkoksi dan gugus alkil dengan rangkai terpanjang yang terdiri dari 3 atom C ini dijadikan sebagai gugus alkana. Dan karena terdiri dari 3 atom C, maka nama gugus alkananya adalah propana. Berikutnya, penomoran pada gugus alkananya. Nah, dalam hal ini ada 2 kemungkinan penomoran yang bisa kita lakukan, yaitu dari ujung kanan ke kiri atau kiri ke kanan, supaya atom C yang mengikat gugus fungsi mendapatkan nomor terendah, maka penomoran yang kita lakukan adalah penomoran dari kanan ke kiri. Nah, pada penomoran ini terlihat bahwa gugus fungsi O terikat pada atom karbon pertama, sehingga nama untuk senyawa ini adalah 1-metoksipropana.